Hai Zakers, jumpa lagi bersama saya Edi Rama. Halo Zakers, saya Baram di sini. Kali ini kita ada hal yang sangat menarik, yaitu merakit Prusa MK4 2 unit untuk kampus Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Prusa MK4 ini merupakan varian terbaru dari Prusa orisinil. Jadinya membawa banyak sekali fitur yang kekinian, mulai dari rel yang lebih presisi, extruder yang sekarang sudah 3-in-1, lalu juga banyak sensor yang membuat mesin ini menjadi semakin gampang dioperasikan. Salah satunya yang paling sangat terasa adalah auto levelingnya sekarang sudah nggak pakai lagi yang namanya Z offset. Untuk perakitan Prusa MK4 ini sebetulnya mirip banget sama MK3 di versi sebelumnya. Nah, karena di Prusa ini kan dia benar-benar dari nol banget tuh, kayak masang murnya, terus ada bautnya juga, dan sedikit tricky untuk pemasangannya. Proses perakitan ini kita mulai tentunya dengan membuka kardusnya. Saat kita unboxing pertama kali Prusa MK4 ini, kita akan menemukan banyak sekali kardus-kardus kecil yang berisi dua bagian utama, mulai dari printed part dan juga hardware. Lalu ada kardus-kardus kecil lagi yang berisi rel, LCD, kabel-kabel, dan segala macamnya ya. Di sini nanti akan masing-masing spare part itu sudah terpisah, sudah tergrup berdasarkan bagian-bagiannya itu sendiri, jadi nggak akan ketukar saat proses perakitan. Dan juga kalian hanya perlu melihat labelnya aja yang ada di bungkus kemasan masing-masing spare part. Oke, sekarang di sini kita dapat pertama ada motor kit untuk beberapa motor XYJ. Terus ada Delta PSU juga, dan ada front rear and plate set ini untuk rem. Terus ada juga manual booknya nih, ini manual book. Ada dapat juga USB-nya, dan ini ada permen nih. Tadi di manual book itu ada panduan cara menggunakan permen. Lalu di sini ada extrusion set, di sini ada linear rod juga, ini ada flat bednya, di sini ada elektronik sama pan fastener. Terus ini ada printed part yang warna orange sama body case itu buat motherboard. Lalu di sini ada frame utama nih. Ini frame utamanya ada di sini nih. Udah banyak. Nah, udah itu aja sih. Ini ada blade juga. Dan setelah itu kita fokus ke bagian perakitannya. Let's go! Oke, setelah itu kita akan memasang bagian yang frame-nya itu. Frame dari awal frame, lalu X-axis, terus Y-axis, and Z-axis itu lumayan agak banyak. Bukan agak lagi sih, memang banyak banget tuh bagian baut-bautnya, perintilannya itu banyak banget. Nah, itu harus ekstra hati-hati karena jangan sampai part tersebut hilang. Jadi kita harus benar-benar fokus. Misalkan kita memasang bagian baut yang bentuknya kotak, terus yang ada segi 6 juga, itu berbeda-beda karena murnya. Perlunya kita membaca buku manual secara seksama, secara teliti, supaya jangan sampai ada kesalahan prosedur perakitan. Yang pertama adalah mulai dari kabel-kabel. Kabel-kabel itu kalau di Prusa MK4 ini di semua sudah disediakan jalurnya masing-masing, sudah disediakan klipnya, jadinya kabel itu akan sangat rapi di mesinnya. Untuk merapihkan jalur kabel itu harus ekstra hati-hati juga, jangan sampai terjepit atau jangan sampai salah jalur ya. Itu lumayan agak susah juga sih, gitu harus diperhatikan. Nah, jadi poin-poinnya untuk rakit Prusa itu, pertama kita harus perhatikan perbedaan panjang atau pendeknya baut, kedua bentuk murnya, lalu ketiga posisi perakitan, dan keempat itu untuk penjaluran si kabel-kabelnya jangan sampai yang terjepit seperti itu. Untuk perakitan jika difokuskan itu memakan waktu 10 jam jika yang sudah biasa. Tapi itu tenang, ada manual booknya di websitenya, dan itu nggak terlalu susah kok, mudah dimengerti, dan ada gambar-gambarnya juga, jadi nggak usah khawatir. Dan setelah kurang lebih 10 jam itu mesin berhasil terakit, dan wow banget. Basically itu untuk looknya tidak jauh berbeda dengan MK3, cuman kelebihannya di MK4 ini dia udah full auto calibration, dan untuk LCD-nya juga bisa touchscreen.
Setelah proses perakitan selesai, mesin ini kita tuning auto calibration yang ternyata prosesnya sangat mudah. Tinggal sekali klik di layar, mesinnya akan langsung bergerak secara otomatis, mendeteksi mulai dari X-axis, Y-axis, Z, hot end pemanas, bed pemanas, dan juga auto leveling yang semuanya berjalan secara otomatis. Kita hanya perlu ngeliatin ataupun nungguin aja. Lalu udah bisa langsung test print dengan hasil yang sangat bagus seperti ini. Setelah kalian print file bawaan, ini saya ngeprint sampel robot lama dari bawaan flash disk si perusahaan K4 ini. Seperti yang bisa kalian lihat, hasil print lama ini cukup bagus ya, nggak ada garis-garis layer yang tidak konsisten, dan juga bagian sudutnya semuanya tajam. Tulisan pulsa di sininya juga lebih kelihatan. Lalu nggak ada gumpalan dan stringing sama sekali ya. Jadi settingan perusahaan K4 ini dengan kita hanya full default dari bawaan mesin, udah langsung bisa ngeprint objek seperti ini ya. Bagus banget ya. Jadi memang dibalik harga dia lumayan tinggi dan juga proses perakitannya yang rumit, perusahaan K4 ini menawarkan hasil print yang sangat mulus dan juga presisi kayak begini ya. Kemarin dalam proses merakit perusahaan K4 ini, kita menemukan beberapa perbedaan dari perusahaan K3 yang lama. Pertama yang paling signifikan adalah dari keseluruhan extrudernya. Kalau di perusahaan K3 yang lama itu masih hot end E3DV6, yang sekarang itu sudah menggunakan hot end trim metal. Jadinya nanti saat kalian ada kendala hot end, mau perbaikan, maintenance, dan segala macam, ngelepas ini gampang banget, cuman perlu buka dua baut ini tanpa perlu kunci sama sekali ya. Langsung bisa kelepas semuanya. Lalu dari segi rel, dari segi mekanisme, perusahaan MK4 ini lebih presisi karena menggunakan linear bearing yang ukurannya lebih besar daripada MK3 yang lama. Lalu dari segi firmware dan juga tampilan LCD, MK4 ini membawa banyak fitur yang kekinian, mulai dari input server, layar sentuh, full color touchscreen, dan juga segala macamnya ya. Dan ada WiFi juga buat kalian ngeprint secara nirkabel. Nah, harapannya dengan sekarang ada perusahaan K4 di pasaran 3D printer Indonesia adalah semoga dengan adanya mesin ini bisa membuat para pemakai dan pengguna mesin 3D printer menjadi lebih efisien dalam membuat objek print, dan khususnya untuk kampus UGM dengan adanya perusahaan K4 ini harapannya bisa membantu meningkatkan efisiensi belajar dan mengajar, meningkatkan produktivitas, dan juga semoga lebih bermanfaat untuk para mahasiswa ataupun tenaga pendidik di kampus UGM. Nah, untuk harapannya semoga mesin ini menjadikan bahan kreativitas untuk para pelajar. Nah, jadi untuk meningkatkan kreativitas di dunia 3D begitu. Nah, itu dia cerita kita dalam rangka proses merakit 2 unit perusahaan K4 untuk kampus Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Nah, selain dari kampus, buat teman-teman Zekers yang juga tertarik dengan perusahaan K4 ini, bisa kunjungi toko kita di Jalan Raya Pos Pengumben nomor 20D Jakarta Barat, atau buat teman-teman yang berlokasi di luar kota bisa juga kunjungi online marketplace kita mulai dari Tokopedia, Shopee, Blibli, Bukalapak, hingga website kita sendiri. Nah, demikian video kita kali ini. Saya Adi Rama. Sampai ketemu di video 3D Zeker berikutnya. Bye-bye!